Assalamualaikum. Hai Kak, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari akhlak terpuji kepada diri sendiri, yakni tentang berilmu dan kerja keras. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran akidah akhlak tentang kreatif, produktif, dan inovatif. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian kreatif, produktif, dan inovatif. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan dalil yang berisi perintah untuk menjadi orang yang kreatif, produktif, dan inovatif. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk sikap kreatif, produktif, dan inovatif. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan nilai-nilai positif memiliki sikap kreatif, produktif, dan inovatif. Lalu yang kelima, siswa dapat menerapkan perilaku yang menunjukkan sikap kreatif, produktif, dan inovatif. Nah, sebelum Ustazah memaparkan materi lebih lanjut, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu kreatif. Pengertian kreatif. Kata kreatif berasal dari bahasa Inggris create, yang berarti menciptakan. Creation berarti ciptaan, sedangkan kreatif berarti memiliki daya cipta. Secara istilah, kreatif adalah kemampuan berpikir untuk mencapai produk beragam dan baru yang dapat dilaksanakan baik dalam bidang keilmuan, seni, sastra, maupun bidang-bidang kehidupan yang lainnya. Nah, bentuk hasil dari orang yang kreatif disebut kreativitas. Kreativitas keilmuan seperti karya ilmiah. Kalau kreativitas keterampilan seperti prakarya, fashion, memasak, dan lain-lain. Jadi, bisa dikatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan berkarya baik secara keilmuan ataupun secara non-keilmuan tanpa menjiplak hasil karya orang lain. Selanjutnya, produktif. Pengertian produktif. Produktif berarti banyak mendatangkan hasil dan banyak menghasilkan sesuatu. Nah, selain itu, kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menghasilkan sesuatu itu juga disebut produktif. Produktif dapat dilakukan sendiri maupun bersama-sama atau kolektif. Biasanya sifat produktif diiringi dengan sifat kreatif agar hasil yang didapatkan lebih berkualitas nilainya. Biasanya loh ya, karena memiliki sifat produktif saja sudah bagus daripada jadi orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Kemudian ada inovatif. Pengertian inovatif. Inovatif berarti bersifat pembaruan. Kemampuan seseorang memperbarui sesuatu agar sesuatu itu lebih baik dan berkualitas disebut inovatif. Poin selanjutnya, hubungan kreatif, produktif, dan inovatif. Hubungan antara kreatif, produktif, dan inovatif sangatlah erat. Orang yang kreatif pastilah produktif dan cenderung inovatif. Karena di zaman yang makin maju ini, persaingan hidup makin ketat. Terjadinya persaingan hidup karena jumlah manusia makin banyak, sementara bumi yang menjadi tempat tinggal dan lahan mencari rezeki tidak bertambah. Oleh karena itu, kreativitas sangat diperlukan dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, diperlukan juga produktivitas agar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Selain kreativitas dan produktivitas, diperlukan juga sifat inovatif atau penemuan sesuatu yang baru. Nah, dengan inovasi-inovasi baru, masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, akan dapat bersaing dengan bangsa lain dan tidak bergantung kepadanya. Jadi, jika kalian ingin menjadi orang yang berkualitas, milikilah sifat kreatif, produktif, dan inovatif. Poin selanjutnya, perintah untuk kreatif, produktif, dan inovatif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali
tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Maksud dari ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu merubah nasibnya sendiri. Caranya, orang tersebut mau berusaha untuk menggapai sesuatu yang lebih baik dari semula. Jadi, masalah nasib seseorang sangat tergantung dari usahanya. Seperti orang yang nasibnya baik, biasanya usahanya itu dengan sungguh-sungguh. Dalam hal ini berusaha menjadi orang yang kreatif, produktif, dan inovatif. Poin selanjutnya, contoh sikap kreatif, produktif, dan inovatif. Poin keempat, dampak positif sifat kreatif, produktif, dan inovatif. Keuntungan yang dapat dicapai dari sikap kreatif, produktif, dan inovatif antara lain yang pertama, dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga karyanya diminati banyak orang. Yang kedua, memperoleh hasil yang cukup banyak dari karyanya. Yang ketiga, tercukupinya kebutuhan hidup sehingga dapat hidup layak. Yang keempat, mendapat kepuasan batin karena mampu menghasilkan sesuatu yang diminati banyak orang. Yang kelima, bertambah banyaknya hubungan persaudaraan sehingga hidup terasa lebih nyaman. Nah, Ustazah akan menunjukkan hasil inovasi yang dibuat oleh seorang dosen di Surakarta. Pemirsa, seorang dosen Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta, Jawa Tengah berinovasi membuat alat pelindung diri berbahan mantel hujan. APD ini diklaim memiliki tingkat perlindungan lebih baik serta aman, namun dengan harga yang terjangkau. Keterbatasan alat pelindung diri atau APD menjadikan seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Solo, Jawa Tengah berinovasi membuat APD berbahan mantel hujan yang banyak di pasaran. Selain jas hujan, APD ini juga dilengkapi plastik mika dengan teknologi tepat guna. Agar pemakainya tidak kepanasan, APD ini juga dilengkapi kipas angin mini yang digerakkan dengan power bank dan saringan udara yang dipasang di belakang, sehingga lebih aman ketika penggunanya berinteraksi dengan pasien corona. Untuk mempermudah pengguna, tak lupa dipasang lubang untuk minum, membersihkan embun hingga mengusap wajah. Dia pelindung diri yang berusaha untuk mencegah droplet dan mengurangi potensi airborne. Di situ alat itu ada beberapa komponen, tapi yang utama adalah dia menggunakan helm yang mika yang kedap dari depan dan dari belakang, sehingga potensi airborne itu jelas, droplet itu jelas tidak mengena wajah karena penuh. Kemudian dia menggunakan alat itu ada air filtrator yang ditaruh di belakang, yang menggunakan konsep taruh di belakang. Kenapa? Supaya ketika orang bekerja di depan areanya, tapi pernafasan ada di belakang, sehingga relatif aman. Selain membuat nyaman penggunanya, APD ini bisa dipakai berulang kali dengan terlebih dahulu dibersihkan dengan cara disemprot desinfektan di dalam dan di luarnya. Rencananya APD ini akan diproduksi massal dengan biaya produksi sekitar Rp200.000 per unit. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Nah, itu tadi sebuah inovasi dari seorang dosen di Surakarta yang membuat APD dari jas hujan. Semoga dengan melihat tayangan tersebut kalian menjadi terinspirasi, dapat menjadi generasi muda yang kreatif, produktif, dan inovatif tentunya. Sekian dulu pemaparan materi dari Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat dipahami dengan mudah. Jangan lupa belajar di rumah, menjaga kesehatan, sholat 5 waktu, dan semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.